Bu Ami, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ada juga statement dari pihak terlapor bahwa pelaporan kasus ini terkait dengan mungkin ada isu politik seperti itu. Mungkin dari Bu Ami sendiri bisa mengasih penjelasan? Jangan dibawa ke, mohon teman-teman jangan dibawa ke isu politik. Sebetulnya hari ini juga saya sebetulnya tidak boleh mengeluarkan statement karena kenapa? Tidak boleh menerima teman-teman karena kenapa? Karena sebetulnya juga korban tindak pidana pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual sebetulnya tidak boleh diekspos. Sebetulnya tidak boleh diekspos. Cuma karena saya tidak menunggu penasihat hukum, jadi saya menjawab langsung ke teman-teman. Tadi apa pertanyaan? Terkait politik itu, Bu? Tidak ada, sama sekali tidak ada unsur politik. Mungkin bisa dilihat sejarahnya ya. Itu tercatat di Cakrawikara Indonesia. Anda mengenal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan oleh DPR dan sekarang sedang digodok aturan turunannya. Sebelum menjadi namanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dulu saat diusulkan namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dan saya adalah salah satu inisiatornya. Jadi kalau Anda cek, saya ada di rantai pertama terbentuknya undang-undang ini. Saya ada di rantai pertama bersama sahabat saya, Mbak Nia Yatullah Firo dari fraksi PKB pada saat itu. Apa sih tujuannya undang-undang ini? Mungkin teman-teman juga sering dengar ya, fenomena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu diibaratkan seperti fenomena gunung es, betul nggak? Ya. Yang teradu, yang terlapor dengan yang tidak terlapor itu jumlahnya jauh sekali. Yang kelihatan, yang muncul di permukaan itu kecil sekali, sementara yang berada di bawah, yang disembunyikan, yang tidak berani melapor, yang malu menganggap itu aib, kemudian takut mungkin berada di bawah ancaman, atau juga karena faktor relasi kuasa itu banyak sekali, seperti misalnya di perusahaan antara bos dan anak buah itu terhalang relasi kuasa, takut mau mengadu takut nanti dipecat, gak punya pekerjaan, itu salah satu. Atau korban keluarganya sendiri kemudian diancam, kalau kamu melapor nanti dibunuh, hal semacam itu. Itu kan yang ingin kita perjuangkan, itu kan yang menjadi cita-cita kita bersama, lahir dari lahirnya undang-undang ini. Kalau saya inisiatornya tidak bisa mengadvokasi diri saya sendiri ketika saya mengalami hal tersebut, kira-kira ke depan undang-undang ini penegakannya punya harapan? Saya inisiator, saya mengerti hukum, saya ikut merumuskan terminologi kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Saya mengalami dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kira-kira gimana orang? Kira-kira gimana orang lain, orang yang awam, yang nggak ngerti dia harus mengadu kemana, nggak ngerti di Indonesia ini punya lembaga apa aja sih untuk mengadu, dan nggak ngerti mungkin bahwa kita ini punya hak untuk mengadu, itu punya hak. Bukan berarti lantas kalau kita mengadu, oh ini pasti motivasinya apa nih? Pasti ada maksud terselubung, pasti ada motivasi. Nggak perlu ada undang-undang TPKS nih. Di undang-undang pidana cukup, kita undang-undang pidana cukup kok. Ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual. Ngapain kita buat 9 terminologi dan jabatan lagi apa yang ada di KUHP? Karena bentuk pelecehan seksual juga semakin
seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, bentuk pelecehan seksual juga jadi semakin bermacam-macam gitu. Mungkin itu alasan utama saya. Bu, mungkin berarti dengan pernyataan itu Ibu menutup pintu seperti itu untuk upaya mediasi terhadap terlapor, Bu? Belum bisa jawab. Siap. Mungkin saya bilang mungkin ya, saya nggak memastikan mungkin ada. Saya bilang mungkin. Saya nggak bisa jawab itu.